Shalom Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersyukur atas kasih dan anugerahnya. Dia mau datang, mati, bahkan hari ini dia bangkit untuk kita semua. Because he lives, I can face tomorrow. Thank you Jesus. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. God sent his son. They called him Jesus. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He live and die to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Oh, because I know he holds the future, and life is worth living just because he lives. Ayo undang kita semua bangkit berdiri. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai raja. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar
karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jemaat Tuhan, kita tetap berdiri. Salam damai sejahtera saudara sekalian. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan dalam sorga, terima kasih buat hari ini. Engkau memberikan kami nafas hidup dan Engkau memelihara kami sepanjang waktu hingga kami boleh sampai pada hari ini. Kami berterima kasih ya Tuhan. Kami ingin melakukan kebaktian kami. Kiranya Tuhan berkenan dan Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan. Dan kiranya Tuhan sendiri boleh dimuliakan atas semuanya ini. Karena itu sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Jemaat, mari kita lakukan kebaktian ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kepada kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal sampai kekal. Turunlah kiranya atas kamu anugerah sejahtera dan cinta kasih dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk duduk kembali dan silakan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Nats pembimbing kita pada hari ini terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Kita mau memuji nama Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Allah bangkit. Kita mau bersorak, kita mau bernyanyi bagi Dia. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat-Nya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kita mau terus memuji nama Tuhan, karena Allah sudah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu,
selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah, Allah bangkit, bersoraklah, hei, Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kita mau terus memuji nama Tuhan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman kepercayaan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita nyanyikan pujian, pengorbananmu sempurna. Kita hidup oleh anugerah Tuhan. Yang terbaik sudah kita terima sampai hari ini. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Tiadakan pujian ini kembali, ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Saudara sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dulu. Tuhan di dalam sorga, kami berterima kasih. Izinkanlah kami boleh membaca firman-Mu dan boleh merenungkannya. Tuhan, terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami yang lamban mengerti akan firman-Mu boleh dimengertikan, terutama kami bisa melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah tidak sama lagi. Jadi dulu A sekarang B, dulu gelap sekarang terang, dulu malas sekarang rajin, dulu bodoh sekarang pintar. Itu menunjukkan tidak sama lagi. Nah, dulu kita sebelum mengikuti Kristus bagaimana hidup kita, dan setelah kita mengikuti Kristus bagaimana hidup kita. Jika sebelum mengenal Kristus dan ketika mengikut Kristus, hidup kita masih sama-sama saja, sehingga kita suka berkata, aku ya begini,
Mau bagaimana lagi, kamu harus mengerti aku ya begini. Itu adalah orang yang belum hidup di dalam Kristus. Ya, karena kalau hidup dalam Kristus, semua kita yang seperti ini diubahkan di dalam Kristus. Itu artinya tidak sama lagi. Pembacaan firman Tuhan kita dari Markus pasal 16. Pasal terakhir dari kitab Markus. Saya membacakan mulai ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah saudara sekalian, ada 3 wanita. 1 ibu Tuhan Yesus, 2 Maria Magdalena, dan 3 Salome. Mereka pergi ke kuburan Tuhan Yesus, lalu mereka ingin merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Sebab rempah-rempah itu harus dirempah-rempahkan, diberikan atau dilabur, ditaburin di atas mayat, ya, yang ada di dalam kubur. Karena itu mereka membawa rempah-rempah. Tetapi pertanyaannya adalah 3 wanita ini itu butuh orang supaya batu yang menutupi kubur Tuhan Yesus. Zaman dulu kuburan itu di gua dan cara nutupnya dengan batu yang besar yang tidak mudah digulingkan orang. Harus butuh kira-kira 3-5 tenaga laki-laki baru bisa batu itu terguling. Nah ini hanya 3 wanita, itu sebabnya mereka bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Nah ketika mereka datang ke sana, ternyata batu itu sudah terguling. Dalam pikiran mereka, mereka harus cari orang supaya bisa menggulingkan batu itu. Itu sebabnya mereka tanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tetapi ketika mereka datang, ternyata batu sudah terguling. Apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka lihat, itu ada ketidaksinkronan. Ada yang berubah. Mereka kaget, batu sebegitu besar sudah terguling. Kenapa digulingkan? Apa maksud digulingkan? Dan sebagainya. Itu sebabnya ayat 4 dikatakan, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Nah saudara, saya pernah pergi ke daerah sana, khususnya di kuburan-kuburan yang masih pakai gua, di daerah 7 gereja Kitab Wahyu, kami pergi ke sana, kita lihat di kuburan situ, ya. Di situ ada kuburan Filipus, dan ada batu gitu, ya, model-model kuburan zaman dulu. Dan batu itu sangat besar. Yang saya pikir kalau tenaga saya 5 saja tidak bisa menggulingkan batu itu. Tenaga saya, ya, kecuali tenaga Bapak Ibu kuat gitu. Saya umur 50 lebih mungkin tenaga sudah berkurang jauh. Mungkin anak muda yang biasa ikut fitness itu bisa menggulingkan batu itu. Karena batunya sangat besar dan sangat berat. Itu sebabnya wanita ini pikir siapa yang akan menggulingkan batu itu, tiba di tempat itu kenyataannya batunya sudah terguling. Ya. Kedua saudara, lihat ayat 4-5 di situ dikatakan, tadi ayat 4, sekarang ayat 5. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Jadi kalau kita lihat dari referensinya Matius pasal 28, Lukas 24 dan Yohanes 20, maka seorang muda itu adalah malaikat. Dan ketika mereka masuk ke dalam kubur, batu sudah terguling, oke, kita tetap bawa rempah-rempah untuk merempah-rempahi mayat Tuhan Yesus. Nah ketika mereka sampai ke dalam situ, ternyata mayat Tuhan Yesus tidak ada. Di bayangan mereka, di pikiran mereka, pertama batu harus digulingkan, kedua mayat Tuhan Yesus harus dirempah-rempahkan. Tadi batu sudah terguling, sekarang mayat Yesus tidak ada lagi. Dan bertemu dengan seorang malaikat yang berkata kepada mereka, ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, ini tempat mereka membaringkan dia. Nah saudara sekalian, yang dicari adalah mayat Yesus, ternyata ketemu dengan malaikat yang memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi pikiran mereka saudara, tadi siapa menggulingkan batu?
kemudian akan merempah-rempahi Yesus dan pikiran mereka diubahkan. Ternyata batu sudah terguling dan mayat Yesus sudah tidak ada. Dikatakan mayat Yesus sudah bangkit. Nah saudara sekalian, lalu ayat 7 dikatakan, tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Sesudah berkata batu itu sudah terguling, Yesus itu sudah bangkit, lalu malaikat itu berkata kepada 3 wanita ini, sekarang pergi ke sana, ketemu Petrus, dan Yesus akan mendahului kamu pergi ke Galilea, dan memberitakan kepada mereka bahwa dia sudah bangkit. Nah saudara, dikatakan dia sudah bangkit. Tetapi catatan malaikat ini dikatakan adalah seperti yang sudah dikatakannya kepadamu. Artinya sebelum Yesus mati, sebelum Yesus disalib, ketika bersama-sama dengan wanita-wanita ini dan para muridnya, Yesus sudah berkata bahwa dia akan mati dan setelah 3 hari dia akan bangkit. Yesus sudah menjelaskan, tetapi mereka lupa akan perkataan Tuhan Yesus. Mungkin waktu itu mereka begitu mengagumi Tuhan Yesus, begitu simpatik melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pintar mengajar, menyembuhkan orang, peduli sama orang lain, mereka kagum. Saudara, karena itu mereka mengikuti Yesus. Tetapi mereka tidak bisa menerima ketika Yesus harus mati di kayu salib dan dikuburkan di dalam tempat itu. Itu yang memporak-porandakan pikiran mereka. Dan akhirnya mereka pikir, ia sudah mati. Tetapi karena kasihnya kepada Yesus, mereka membawa rempah-rempah ke kubur. Dan kenyataannya batu sudah terguling, kenyataannya mayatnya tidak ada. Dan malaikat mengingatkan, pergi ke sana, kasih tahu Petrus bahwa Yesus itu sudah bangkit seperti yang sudah pernah dikatakannya kepada kamu. Saudara sekalian, janji Tuhan yang manis itu selalu dibuktikan oleh Tuhan sendiri. Ya. Lalu ayat 8 dikatakan, lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Ayat firman Tuhan ini boleh mengerti demikian saudara. Mereka gentar, kenapa saudara? Ternyata mayat Tuhan Yesus nggak ada. Mungkin dalam kepikiran mereka masih berkecamuk. Betulkah Yesus bangkit? Betulkah Yesus ada di sana mendahului mereka ke Galilea? Bagaimana kalau mayat Tuhan Yesus dicuri? Kalau dicuri berarti tidak ketemu dengan Yesus lagi. Mereka takut. Kemana jasad orang yang mereka kasihi? Kemana? Saudara mungkin berkecamuk pikiran-pikiran seperti itu. Itu sebabnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka takut. Mereka ingin segera pergi ke Petrus. Nah, dan ayat 8 berikutnya, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Nah saudara sekalian, rupanya ketiga wanita ini berlari dan mereka sampai kepada Petrus dan teman-temannya. Maksudnya kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Nah ketika sampai kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain, mereka memberitakan bahwa ini loh kejadiannya, batu sudah terguling, ada malaikat bilang Yesus itu sudah bangkit. Murid-muridnya, mungkinkah mereka percaya kepada ungkapan wanita ini? Memang Yesus pernah ngomong sebelum dia mati di kayu salib. Tapi kenyataannya dia mati. Tetapi saudara, berikutnya dikatakan oleh Alkitab. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya, saudara, Tuhan Yesus sendiri memberitakan berita keselamatan. Ayat 9 dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, yang pernah mengusir 7 setan dari situ. Lalu perempuan itu memberitakan kepada mereka yang selalu mengiringi Tuhan Yesus. Ketika bertemu dengan Maria Magdalena, saudara sekalian, Maria Magdalena lihat, oh ternyata Yesus itu memang hidup. Apa yang dikatakan malaikat bahwa dia bangkit, dia benar-benar bangkit. Itu sebabnya ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit, Maria Magdalena pergi kepada orang-orang yang selama ini mengiringi Yesus dan sekarang berduka cita atau dipenuhi oleh ketidakpastian hidup atau dipenuhi dengan pikiran yang berkecamuk bahwa Yesus yang mereka puja ternyata sudah mati. Ya. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Jadi Maria Magdalena bersaksi dan orang lain tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke kota. Ada 2 murid Yesus lagi jalan dan Tuhan Yesus menampakkan diri dan kasih tahu. Ya,
Ayat 13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-teman yang lain, tetapi mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Jadi ada dua murid Tuhan Yesus yang melihat Yesus sendiri, berkata-kata dengan Yesus, lalu mereka diyakinkan bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Lalu kedua ini memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang lain, dan orang juga tidak percaya. Jadi ada 3 saksi sudah tidak dipercayakan. Lalu ayat 14 dikatakan, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Jadi ketika murid-murid Tuhan Yesus sedang makan, mereka kumpul gitu ya, berkabung, dan hubungan mereka baik, itu sebabnya mereka makan sama-sama. Tetapi saudara sekalian, Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Mereka terkejut. Ya. Lalu Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Dan oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi saudara sekalian, sampai ketika Yesus menunjukkan dirinya sendiri bahwa ia bangkit dan hidup, mereka akhirnya tahu bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Saudara, peristiwa ini, orang-orang mengikut Yesus selama ini adalah Yesus yang penuh kasih, Yesus yang peduli, Yesus yang simpatik, suka menyembuhkan orang, suka menolong orang, suka membantu orang dan sebagainya. Itu pikiran mereka. Mereka tidak pernah benar-benar percaya bahwa Yesus Tuhan. Itu terbukti ketika Yesus mati, mereka nggak percaya kalau dia bisa bangkit seperti yang dikatakan sebelumnya. Saudara, tetapi sekarang 11 murid itu melihat sendiri Yesus, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, lalu mereka jadi percaya. Saudara, akhirnya ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, pada bulan Maret ini, mungkin sudah 8-10 kali saya diajak bicara mana lebih penting, pemuritan atau Injil. Saudara, banyak orang memutarbalikkan berita firman Tuhan. Kata memuridkan hanya 1 kali di dalam Matius pasal 28. Nah saudara, tetapi mereka pikir amanat agung paling utama adalah memuridkan. Padahal yang lain ini firman Tuhan berkata adalah beritakanlah Injil. Apa itu Injil? Injil adalah berita tentang salib. Injil adalah berita tentang kekarya dan kebangkitan Kristus. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang berdosa dari maut. Nah saudara, jadi apa hubungannya Injil dan pemuritan? Banyak orang karena ingin memaklumi dirinya sendiri atau karena menutupi ketakutannya sendiri atau karena menipu dirinya sendiri, mereka yang penting mengatakan pemuritan. Kalau ditanya pemuritan itu apa? Apa itu pemuritan saudara? Umumnya mereka, kalau mereka khotbah itulah pemuritan, atau kalau mereka PA itulah pemuritan. Nah saudara, bagaimana? Apakah itu lebih penting? Ada banyak orang pemuritan ngajar-ngajar di gereja, PA-PA di gereja, tapi mulutnya sendiri tidak pernah memberitakan Injil. Apakah itu yang Yesus mau? Kalau benar engkau telah bertemu dengan Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan diam untuk memberitakan Yesus itu bangkit dari maut, mengalahkan setan, dan dia membuktikan dirinya dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bukan orang yang tidak berdaya hingga tergantung di atas kayu salib. Karena kasihnya yang begitu kuat, ia menahan diri sehingga ia naik ke atas kayu salib untuk menjalankan tugas Bapaknya di sorga, mati demi dosa-dosa kita sekalian. Saudara, lalu ia membuktikan diri yang mampu mengalahkan maut itu, yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun juga, untuk membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakanlah hidup dan karya Tuhan Yesus ini kepada segala makhluk. Nah saudara, jadi penginjilan ketika orang bertobat baru dimuridkan. Lalu mengapa pemuritan tidak sampai kepada pemberitaan Injil? Karena yang memuridkan, tidak tahu dia paham atau tidak itu istilah memuridkan. Tetapi orang yang memuridkan itu sendiri tidak pernah memberitakan Injil atau takut memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang dimuridkan pun tidak memberitakan Injil. Ini salah kaprah saudara. Yesus sang keselamatan itu memanggil murid-murid yang menjadi muridnya, supaya murid-muridnya menyaksikan berita Injil itu. Jadi
penginjilan akan diikuti dengan pemuritan, dan pemuritan pasti akan berujung kepada penginjilan. Jika ada pemuritan tidak sampai kepada penginjilan, maka sang gurunya salah dan murid-muridnya juga salah. Penginjilan diikuti dengan pemuritan, pemuritan harus berujung kepada pemberitaan Injil. Ini beritanya saudara. Jadi Tuhan Yesus mengatakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah saudara, apa yang tidak sama lagi? Orang yang berpikir Yesus itu hanya manusia, ternyata dia Tuhan. Orang berpikir bagaimana menggulingkan batu, ternyata batu terguling sendiri. Orang yang berpikir melihat mayat Yesus, ternyata Yesus itu sudah bangkit. Nah saudara, pikiran inilah yang harus dirubah. Apakah kita hanya percaya kepada diri sendiri dan pengalaman hidup manusiawi? Atau kita percaya kepada Tuhan? Nah saudara, di dalam Alkitab, konsep pertobatan itu disebut metanoia. Meta artinya berubah, noia artinya mindset kita, cara berpikir kita. Jadi kalau kita adalah orang Kristen yang bertobat, kita harus adalah orang Kristen yang berubah. Cara berubah pertama adalah mindset kita berubah. Jadi mindset kita berubah. Kalau kita berpikir, ya saya memang begini. Saya ulangin saudara, banyak orang Kristen mengatakan, bahkan penginjil, sekolah Alkitab, majelis berkata, saya ya memang begini apa adanya. Ya saya begini, kamu yang ngerti saya. Tidak saudara, demi Injil Yesus Kristus. Karena kita berjumpa dengan Yesus, kita dirubah. Mulai berubah adalah mulai dari perubahan pikiran. Cara berpikir kita. Saya tadinya berpikir Yesus itu tidak hidup dalam hidup saya, sekarang ternyata Yesus itu hidup. Saya berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang ya ada jangan jauh di sana, ternyata dia membuktikan dirinya. Saya berpikir Tuhan itu janji-janjinya manis, ternyata dia menggenapi janji-janjinya. Pikiran saya harus dirubah. Jadi pikiran saya adalah pikiran murid-murid ini, pikiran 3 wanita ini harus dirubah. Bahwa ternyata Yesus itu Tuhan. Dan ketika berubah adalah ketika Yesus sendiri menjamah dan memperlihatkan hidupnya kepada mereka. Saudara, bagaimana kita mengikut Kristus? Kita harus berubah. Kita tidak boleh sama lagi seperti yang dulu-dulu lagi. Ya. Orang Kristen sejati nggak ada temanya, aku masih seperti yang dulu. Nggak ada saudara. Jadi pikiran kita harus berubah. Saya dulunya berdosa, sekarang saya bisa dikuduskan. Saya dulu sering kalah, sekarang saya bisa mengalami kemenangan. Saya yang dulu dikuasai oleh pesimistis, sekarang harus lebih optimis karena di dalam Yesus ada harapan. Nah metanoia ini dimulai dari pikiran yang berubah, itu dimulai dari kesadaran bahwa saya ini memang salah. Saya harus berubah, saya harus bangkit, saya memang berdosa. Dalam konsep metanoia saudara, metanoia itu meta adalah berubah, noia adalah mindset cara berpikir, dan itu diiringi dengan penyesalan yang sangat dalam. Jadi diiringi dengan kesadaran yang sangat duka terhadap dirinya sendiri. Ternyata saya salah, ternyata Yesus itu benar. Ternyata saya berdosa, saya butuh Tuhan untuk menguduskan saya. Ternyata saya lemah, saya butuh dikuatkan oleh Tuhan. Inilah metanoia. Berubah pikiran dimulai dari kesadaran bahwa saya butuh Tuhan. Saudara, metanoia harus diikuti dengan namanya tindakan untuk berubah. Waktu anak yang terhilang itu hilang, dia sadar waktu hidup sangat miskin sampai makanan babi pun dimakan. Saudara, dia pikir di rumah bapakku enggak seperti ini. Inilah titik metanoia, titik kesadaran. Lalu dia memutuskan untuk melangkah kepada bapaknya. Ini yang disebut perubahan pikiran akan terbukti, akan diikuti dengan tindakan yang berubah. Berikutnya, setelah tindakan berubah, kita akan mengalami perubahan hidup dari waktu ke waktu, metaformosis. Jadi hidup kita diubahkan. Apa yang tidak baik, pikiran kita yang salah, pikiran kita yang negatif, pikiran kita yang buntu, pikiran kita yang tidak percaya Yesus akan menolong kita, pikiran kita yang melihat jalan-jalan hidup di depan kita itu gelap, kita akan diubahkan oleh Tuhan dari waktu ke waktu. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin hidup kita mengerti bahwa Tuhan itu mampu mengubah hidup kita dan diikuti dengan kemauan untuk berubah, lalu kita mulai menyangkal diri, dan menyangkal diri. So, orang Kristen sejati tidak akan berkata, aku ya begini.
Ya. Nah, saudara sekalian, mari kita mengalami perubahan-perubahan di dalam hidup kita. Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia Tuhan. Yesus bangkit membuktikan bahwa Dia sanggup mengalahkan yang paling kuat, yaitu maut. Yesus bangkit membuktikan bahwa janjinya tidak pernah kosong, janjinya selalu digenapi. Mari kita percaya sungguh-sungguh akan hal ini. Supaya kita tahu bahwa Yesus sanggup mengubah hidup kita dan memimpin hidup kita. Mari kita percaya akan hal ini supaya kita tahu kalau maut saja dikalahkan, mengapa saya tidak berserah kepada Tuhan. Segala kuasa setan, segala hal-hal yang bisa menindas hidup saya, segala hal-hal yang bisa mengalahkan mental dan pikiran saya akan diubahkan oleh Tuhan. Dan saya sanggup mengatasinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan kalau kita ini adalah orang Kristen, mari kita mengalami perubahan hidup. Sehingga kita bisa bernyanyi, aku berubah, sungguh ku berubah. Ya, ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita terus berubah dan tidak sama lagi. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus mampu mengubah pikiran hidup kita sekalian. Metanoia, mampu mengubah perilaku hidup kita sekalian. Dan mampu mengubah hidup kita dari keadaan berdosa menuju keadaan kudus. Dari keadaan lemah menuju kuat. Dari keadaan buntu menjadi terang yang ajaib. Daripada keadaan yang dikuasai dengan ketidakberdayaan. Menuju kepada sesuatu yang lebih membebaskan kita. Dari pikiran yang selalu melihat orang dengan negatif. Menuju kepada pikiran yang melihat orang dengan belas kasihan Tuhan Yesus. Supaya orang lain juga diubahkan oleh Tuhan. Saudara, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuat kita tidak sama lagi. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, terima kasih buat hari ini. Kami berterima kasih buat fakta kebangkitan Tuhan. Buatlah kami tidak seperti murid-murid Tuhan Yesus yang hanya berpikir Tuhan akan mati dan tinggal di dalam kubur. Ubahkanlah pikiran kami dengan pikiran bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar memenuhi janjinya. Engkau telah membuktikan dirimu kepada murid-muridnya. Buat kami percaya sungguh-sungguh bahwa engkau hidup. Engkau sanggup mengalahkan maut dan setan. Membuat hidup kami punya harapan untuk meninggalkan dosa kami. Meninggalkan kelemahan kami. Meninggalkan kemalangan kami. Meninggalkan ketidakberdayaan kami. Karena Yesus kami hidup. Yesus kami kuat. Yesus kami mau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan sambil meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Karena salibmu. Karena salib, kita diberikan hidup yang baru. Darahnya menyucikan, pulihkan hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
padamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Karena salib-Mu kami bisa hidup, kami bisa ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau mau mati bagi kami, bahkan Engkau bangkit. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur karena kami bisa beribadah walaupun kami beribadah secara online. Tapi kami bersyukur kami bisa merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan, usaha mereka, bahkan studi perkuliahan mereka. Tuhan tolong Engkau memberkati setiap jemaat kami dimanapun mereka berada saat ini. Yang dalam pergumulan, Tuhan berikan mereka jalan keluar. Biarlah mereka sungguh-sungguh melihat pengharapan daripada Tuhan. Kami terus juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mungkin terbaring lemah, yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Tuhan, Engkau tabib yang ajaib, Engkau mampu menyembuhkan kami dari sakit penyakit. Kami terus berdoa, Engkau menjamah setiap jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami terus berdoa juga, bersyukur walaupun sudah setahun kami ibadah secara online. Kami bersyukur jemaat Tuhan tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk terus setia dalam ibadah dan persekutuan mereka. Engkau terus memberkati jemaat Tuhan dalam pertumbuhan iman mereka melalui perenungan pribadi maupun kelas-kelas PA yang dilakukan. Engkau memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini. Kau memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah memberi. Kau memberkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau nyanyikan pujian Celebrate, Jesus Celebrate. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. Celebrate, Jesus celebrate. He is risen, He is risen, and He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus
Yesus rayakan. Kita rayakan. Rayakan Yesus rayakan. Oh, rayakan Yesus rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, mari kita hidupi hidup kita dengan Kristus yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita menjadi orang yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan. Tidak sama lagi seperti sebelum kita mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam sorga, terima kasih buat hari ini, bahwa Engkau telah melawat kami dengan kasih-Mu. Engkau telah berkenan atas puji-pujian kami dan doa kami. Engkau juga berkenan untuk memberikan firman-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih. Tolonglah kami ya Tuhan, ketika kami bergumul, Tuhan melawat kami. Ketika kami lemah, mohon Tuhan kuatkan. Ketika kami sakit, mohon Tuhan sembuhkan. Ketika kami bingung menentukan masa depan, mohon Tuhan tunjukkan jalan-Mu. Bahkan ketika kami tidak tahu apa yang harus kami pikirkan, celikan dan cerahkan kami ya Tuhan. Supaya kami adalah orang yang berubah dan berubah di dalam Tuhan. Sehingga kami menjadi surat yang terbaca bagi semua orang. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akhiri kebaktian kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai, sejahtera dan kasih setia daripada Allah Bapa Sorgawi yang penuh dengan kelimpahan dan kemurahan turun atas kita sekalian. Kiranya semangat cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang rela berkorban menginspirasi hidup kita. Dan kiranya tangan tuntunan Allah Roh Kudus yang penuh hikmat, kekuatan dan penghiburan menyertai jalan-jalan hidup kita. Supaya kita menjadi orang yang diperbarui dari hari ke hari. Melihat hidup ini lebih baik dan memiliki iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, puji, terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.